Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda saat ini yang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga Anda di rumah, orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Harus tetap konsentrasi penuh ya. Kemudian juga pemirsa tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita seputar Anda pemirsa, baik berita-berita dari dunia politik, hukum, kemudian juga berita dari halaman insiden 24 jam. Ini pemirsa, olahraga juga semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, informasi-informasi terkini hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, Anda pun harus membaca halaman demi halaman berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan perbincangkan ini pemirsa mengenai Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon. Dan di penghujung bulan Januari ini pemirsa rencananya akan menggelar acara deklarasi. Nah, nanti bagaimana deklarasi, pelantikan, struktur kepengurusan, dan seterusnya nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Kemudian tentang signifikansi dari Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon FKGN Kota Cirebon saat ini pemirsa di tengah sorotan terutama ke anak-anak remaja ya, nanti bagaimana perannya Forum Komunikasi Guru Ngaji ini, apakah nanti di Kota Cirebon misalnya bahwa ba'da maghrib ini semua harus ke musola atau ke rumah-rumah untuk mengaji dan seterusnya. Pokoknya nanti kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, Jokowi beri kode ke siapa? Ini tanda tanya pemirsa. Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN Nusantara pemirsa. Kemudian apakah di sini pemirsa ada Ridwan Kamil, karyanya mendunia, reputasi mentereng. Kemudian juga apakah ini pemirsa kodenya ke Tri Risma hari ini, ubah wajah kota kumuh ini menjadi hijau. Itu pemirsa, ada dua kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian PDI Perjuangan Jawa Barat, pecat saja Arteria Dahlan, sikapnya tak pantas, sudah sering bikin kegaduhan. Itu pemirsa ya, awalnya ogah, maksudnya ogah meminta maaf, kini akhirnya meminta maaf pemirsa ya. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian tukang becak Kasmin setelah dilantik menjadi kubu. Nah, ini pemirsa, tidak nyangka bisa duduk di kursi muter katanya ya. Biasa duduk di becak ya, narik-narik beca pemirsa. Nah, sekarang duduk di kursi muter. Kini hadapi problem pasar Jungjang, sudah rapat dengan kantor staf presiden. Itu pemirsa ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, ongko laukau. Itu pemirsa, catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa,
Pedagang pasar jadi korban efek harga minyak goreng yang dipaksa stabil di harga 14.000 per liter, pemirsa. Nelayan Kota Cirebon pilih libur melaut. Ya, kemudian Kota Cirebon juara 3 Posyandu Jawa Barat. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Jamin stok minyak goreng aman. Pemerintah beri 1 minggu waktu penyesuaian satu harga. Itu, pemirsa. Kemudian April sudah masuk tahapan pemilu 2024. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon, ya. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Aplikasi jaga warga monitor pendatang. Itu, pemirsa. Buat skema antisipasi, Sekda tegaskan tak ada pengetatan. Ya, kemudian Kajari ringkus terpidana penganiayaan. Seli komitmen kawal rancangan undang-undang TPKS. Itu, pemirsa. Imron warning kader jangan tiru Arteria Dahlan. Itu, pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang persiapan deklarasi Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN, pemirsa. Di sebelah saya ini ada Ketua Umum FKGN Kota Cirebon, ada Ustadz Haji Muhammad Said Al-Khudri, biasa dipanggil dengan Pak Ustadz atau Kang Said nih, pemirsa. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamalaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini nampaknya energik banget nih di pagi hari ini ya. Harus. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Ustadz Said nih, pemirsa, ini ada Wakil Ketua 1 Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon, ada Ustadz Mas Tony. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah hadir juga di Selamat Pagi Cirebon ya. Ini ketemu terakhir di tahun 2027 ya. Pada waktu masih kuliah bareng ini. Ya. Oke, dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Silakan Anda pemirsa bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Ustadz Said dulu nih sebagai Ketua Umum FKGN Kota Cirebon tentang signifikansi adanya FKGN ya, Kota Cirebon. Itu atas dasar apa gitu? Forum Komunikasi Guru Ngaji. Silakan. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang ya Mas Apin. Kembali saya sampaikan bahwa FKGN adalah sebuah forum komunikasi guru ngaji Kota Cirebon atau wadah para guru ngaji yang pada awalnya tercacar di mana-mana, yang di FKDT, ada di FKPKI dan FKPAI, termasuk guru-guru ngaji yang belum tersentuh, yang mereka mengajar di musola, mengajar di rumah, di mesin. Nah, FKGN ini untuk mewadahi mereka. Kemudian setelah kita punya wadah, kedepannya jelas kita akan tahu persis data guru ngaji yang ada di Kota Cirebon. Sehingga ketika kita sudah tahu betul data guru Kota Cirebon, sehingga kita akan berupaya untuk menyampaikan beberapa program di dalam wadah forum guru ngaji tersebut. Karena kita yang tahun 2022 ini setelahnya alhamdulillah sudah berbadan hukum, kita sudah independen sendiri. Kemudian kita ada di antara beberapa 8 program prioritas sebagai daripada persiapan untuk deklarasi. Oke, program prioritas apa itu? Tapi tahan dulu ya. Ya, programnya nanti. Itu signifikansi adanya FKGN ya, latar belakangnya itu. Dan ini berawal dari obrolan? Obrolan ringan lah. Obrolan ringan kawan-kawan dari alumni KNU yang mana kita melihat ada beberapa guru ngaji yang tidak tersentuh, yang tidak
terlirik lah ya, yang tidak diperhatikan. Sementara beberapa guru ngaji yang berada di lembaga yang sudah kita ketahui itu sudah jelas naungannya, dan mereka walaupun tidak setiap bulan, tapi ada perhatian ya. Nah, sementara guru ngaji yang lainnya yang tadi saya sampaikan di musola, di masjid, di rumah, nyaris lah. Itu hanya menunggu ketika menjelang Idul Fitri dari anak-anak. Dari anak-anak. Betul. Ya, oke itu ya. Oke, tahan dulu nih Pak Ustadz Said. Saya ke Pak Ustadz Mas Tony nih. Pak Ustadz, ini tentang yang tadi lahirnya Forum Komunikasi Guru Ngaji FKGN Kota Cirebon ini ya. Itu atas dasar latar belakang yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Said. Nah, dengan persiapan deklarasi saat ini persiapannya seperti apa sih gitu saat ini? Sudah berapa persen juga ini? Silakan Pak Ustadz Mas Tony. Terima kasih atas waktunya. Bahwasanya kita Forum Komunikasi Guru Ngaji terus melangkah, terus koordinasi dan bergerak selama berdirinya di tanggal 16 Juni 2021 kemarin yang mendekati 1 tahun. Kita tetap tidak diam karena konsekuensi kita bagaimana semangat untuk mengangkat derajat guru ngaji. Seperti itu, apalagi yang disampaikan tadi dari 8 prioritas itu sebagai unggulan, sehingga benar-benar ketika deklarasi itu di mata masyarakat FKGN menjadi program yang berkualitas, mampu mengangkat derajat dan martabat guru ngaji, khususnya di Kota Cirebon. Kota Cirebon gitu ya. Oke. Dan ini kan di penghujung bulan Januari ya. Deklarasi. Iya, deklarasi. Di Februari. Akhir Februari ya. Oke. Maaf tadi saya salah menyebut di awal itu harusnya di akhir Februari. Nah, ini persiapan hingga saat ini bagaimana? Deklarasinya baru sekarang gitu Pak Ustadz Mas Tony. Ya, karena kita kan butuh komunikasi dengan semua masyarakat, khususnya lembaga yang benar-benar, karena di mana kita kan karena ini pandemi jadi butuh waktu. Ketika kita audiensi dengan para pemerhati untuk masuk menjadi komunitas atau forum guru ngaji, ini butuh waktu, sehingga deklarasi itu tertahan. Tapi alhamdulillah akhir Februari ya. Akhir Februari berarti bulan 27 Februari. Bulan Roah atau bulan Rejab ya? Rajab ya. Rajab ya, bulan Rajab. Oke, bulan Rajab ya. Menyambut. Iya. Oke, sekali tapi tahan dulu ya, dan perlu saya sampaikan pemirsa bahwa kami bertiga tidak memakai masker di pagi hari ini. Tentunya kami sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Oke, tahan dulu Pak Ustadz Said dan juga Pak Ustadz Mas Tony, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan pemirsa bisa untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Persiapan deklarasi Forum Komunikasi Guru Ngaji atau FKGN Kota Cirebon. Kembali saya ke Kang Mas Tony, tadi terputus jeda iklan ya. Nah, ini Anda tadi berkomunikasi untuk di akhir bulan Februari ya. Betul. Yaitu acara deklarasi itu. Nah, nanti itu di acara deklarasi itu berisi tentang apa saja gitu di acara deklarasi ini? Ya, jadi isi dari deklarasi itu bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, guru ngaji bersatu padu untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka memberantas buta huruf Al-Quran khususnya. Yang mana tadi dikatakan bahwasanya sebelum deklarasi kita butuh komunikasi yang banyak dengan para pemerhati atau pemerintah, yang alhamdulillah sudah beberapa kita sabangi atau silaturahim dalam rangka bersatu padu guru ngaji sekota Cirebon. Boleh saya sebutkan? Di antaranya, di antaranya ada Institut Bunga Bangsa, kemudian Stikes Mardika, Kampus UNU, kemudian LPTQ, atau Basnas juga masuk, kemudian Fahmina, kemudian Pengajian Al-Hikam, diantaranya At-Taqwa Center,
Di antaranya Pokoknya sudah banyak komunikasi lah ya. Iya, sehingga mereka dan kita semua untuk siap, karena butuh komunikasi yang intens dan benar-benar diakui kita tuh bersatu padu untuk menjadikan guru ngaji yang benar-benar luar biasa. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Mas Tony begitu bersemangat di pagi hari ini ya. Luar biasa. Semangat deklarasi. Ini Wakil Ketua 1 ya. Iya, FKGN Kota Cirebon. Oke, dan kembali saya ke Kang Said ya, Pak Ustadz Said nih. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan tadi signifikansi. Apakah hal ini juga terdorong karena yang tadi gitu ya berkaitan dengan banyaknya guru ngaji yang tersebar di berbagai musola betul. Di berbagai musola, di berbagai tajuk ya masjid juga. Nah, kemudian membentuk forum. Kemudian adakah juga atas dasar bahwa untuk kondisi saat ini terutama ini anak-anak milenial juga kondisinya semakin mengkhawatirkan gitu ya, berkaitan ngaji gitu. Apakah hal itu juga jadi perhatian? Oh iya, salah satunya termasuk itu karena memang kita ini kan kalau kita melihat keberadaan di wilayah Kota Cirebon, keberadaan anak mengaji itu hanya startup SD, SMP itu jarang. SMP sudah jarang? Sudah jarang sekali ya. Jadi di SD itu adanya di lembaga di sore hari atau di siang hari, DTA dan TPQ. Setelah malam itu bisa dihitung lah hanya beberapa musola atau mungkin masjid. Mayoritasnya itu sudah langka dengan kegiatan mengaji tersebut. Nah, FKG ini untuk menyupport tidak hanya sekedar kesempatan untuk belajar itu hanya sampai di usia SD, tapi kita akan berikan fasilitas atau berikan acuan agar di usia SMP dan SMA tetap mereka untuk mengaji. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena mereka perlu persiapan dalam beberapa hal untuk andaikan seorang istri dia mungkin andaikan jadi seorang istri pun harus betul-betul menjadi istri yang berkualitas. Ketika mereka nanti sudah sibuk bekerja, kalau sudah punya bekal yang baik, insya Allah mungkin itu kan baiknya. Ini yang harus kita dipersiapkan. Di antaranya PKGN yang kita sasarannya adalah bagaimana masyarakat Kota Cirebon khususnya kalangan milenial kan semangat untuk belajar. Kita berikan fasilitasi dengan adanya PKGN itu supaya masjid dan musola termasuk yang rumah-rumah oleh para ustadznya itu digunakan untuk tempat mengaji ngaji juga. Terus betul-betul berkualitas, bermutu dan berkesinambungan dan istiqomah terus. Makanya pantauannya adalah FKGN itu untuk memberikan support karena kalau tidak support juga mereka sudah capek gitu. Tapi ketika kita berikan support, salah satunya dari 8 program prioritas itu ada kesejahteraan guru ngaji. Nah, itu salah satunya. Oke, iya kan yang tadi disebutkan itu ya. Betul, dengan salah satu support kepada guru ngaji itu. Kalau dulu saya belajar ngaji itu ya tiap bulannya harus bayar listriknya aja patungan gitu kan. Iya kan dengan teman-teman ngaji yang lain patungan untuk beli listrik gitu kan. Iya makanya beli listrik terus patungan untuk bayar listrik tiap bulannya gitu kan. Nah, kan sekarang zaman kan udah maju nih. Harus adalah hal yang memang sepantasnya itu didapatkan oleh para guru ngaji kan. Nah, kita nih wadahin untuk berupaya untuk mencari link-link kan supaya betul-betul bisa menghasilkan sebuah kesejahteraan para guru ngaji gitu ya. Oke, selama ini yang tercatat itu berapa sih Pak Ustadz? Baik. Di Kota Cirebon. Jadi ketika guru ngaji nih. Ya, ketika awal mulai obrolan dari bagian itu sudah masuk di level 285. 285. Nah, sekarang ini kan pradeklarasi kita ada ketentuan terbaru lagi. Kalau awal kita tidak menyertakan KTP, sekarang jelas disertakan KTP-nya. Kemarin kita nanya ke Bedum itu sudah di level 185 lebih. 185 lebih. Ya, ini kan masih terus-menerus. Datanya karena kalau kita menyampaikan juga ada para guru ngaji yang tidak paham dengan teknologi kan atau gaptek lah, makanya kita kepada pengurus Korcam, pengurus kelurahan untuk terus-menerus bekerja mengajak mereka, mendata mereka, bila perlu sekaligus memandu. Kan tidak semuanya paham dengan link formulir daripada data guru ngaji. Baik. Kembali saya ke Kang Mas Tony nih, Pak Ustadz ya. Anda sebagai Wakil Ketua 1 FKGN Kota Cirebon. Nah, setelah kemudian FKGN ini ada gitu ya, sudah berbadan hukum dan seterusnya, respon dari berbagai kalangan, terutama di Kota Cirebon, seperti apa? Respon terhadap adanya
Forum Komunikasi Guru Ngaji ini. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah tadi yang saya katakan pula dari berbagai lembaga ketika kita silaturahim bahwa program guru ngaji yang di mata mereka ketika kita tawarkan itu sangat membantu karena yang mengurusi guru ngaji sangat mulia sekali. Apalagi program kita forum ini bagaimana mensejahterakan guru ngaji. Guru ngaji. Apalagi kampus-kampus yang mana tentunya guru ngaji digajinya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Oh, 1 juta. Ya, 1 juta. Iya. Sehingga sabar, jujur, tawakal. mereka Iya. termotivasi untuk siap membantu guru ngaji. Apapun dari perekonomiannya. Ketika masuk kuliah yang belum S1, ada kampus kayak kampus UNU, BBC, kemudian Stikes Mardika itu membantu sekali untuk tadi boro-boro untuk bayar kuliah kan gitu. Di mana alhamdulillah termasuk visi Fahmina kemarin. betul Fahmina yang kemarin baru di baik. silaturahim sangat antusias sekali untuk respon dari masyarakat. Gitu Apalagi ya. guru-guru dan mungkin orang tuanya. Orang tua ya terutama Ya, ya. orang tua. Yang ada sangat di membantu kota. sekali. Apalagi kita sudah mempunyai aplikasi guru ngaji yang mana sudah diberikan langsung dari kantor Dinas Informasi dan Komunikasi. Nanti di acara deklarasi pun akan dibanyak simbolis. Iya. Wujudnya sudah kita terima. Itu namanya e-wasiat. Wasiat. E-wasiat. Wasiat. E-wasiat. Iya, wasiat. Ada kepanjangannya itu. Ada artinya aja. Oh, Sampai apa itu wasiat? Wayahe sadar akhirat. Oh, iya. Itu aplikasi yang bisa dibuka sekarang pun. Dan alhamdulillah kegiatan FKGN pun sudah ada masuk di dalamnya. Seperti itu. Gitu ya. Ini yang tercatat tadi 180-an ya. 185 guru ngaji sekota Cirebon gitu ya. Nah, nanti ke depannya nih Pak Ustadz Mastoni ini akan bagaimana gitu? Ke depannya FKGN ini. Ya, terus tadi FKGN terus bergerak. Bagaimana tadi silaturahim dari kita sudah punya tingkat bawah. Struktur. Ya, strukturnya ke bawah namanya koordinator kelurahan, Korhan, Korcam, FKGN. Nah, di situ. Namanya kalau tingkat kecamatan Korcam. Nah, di tingkat kelurahan, Korhan. Nanti bisa jadi nanti tingkat levelnya RW RT. Oh, gitu Korwe, ya. gitu. Iya. Karena ini Korwe. Iya. Karena guru ngaji kita tadi perlu dipahami bahwa perlu adanya semangat bersatu padu guru ngaji, baik di musola, di rumah, di masjid, bahkan di lembaga. Seperti itu. Baik. Dan saya ke Pak Ustadz lagi nih ya. Pak Ustadz, tadi itu persiapan deklarasi FKGN. Kan di dalamnya nanti Pak Ustadz menyebutkan dari obrolan-obrolan itu nanti ada semacam rapat kerja, ada 8 program prioritas gitu ya. Nah, itu ada program apa lagi nanti setelah deklarasi itu Pak Ustadz? Tapi tahan dulu ya. Pak Ustadz dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan kembali saya tadi terputus sudah iklan ya, kembali ke Pak Ustadz Said ya mengenai acara nanti pasca deklarasi ini. Nanti kan akan ada rapat kerja, kemudian juga ada program-program. Itu diantaranya apa gitu? Baik, salah satunya pelatihan kitab kuning. Pelatihan kitab kuning. Karena dari sekian banyak guru ngaji, ada mereka yang sudah punya modal awal, pernah pesantren di mana, sehingga sudah punya dasar tentang pemerintah kuning. Nah, tinggal kita matangkan, kita siapkan yang lebih berkualitas dari pemahaman mereka atau mereka yang baru mengenal. Kan salah satu ciri khas dari kita kan kitab kuning lah di sana. Nah, kita perlu pelatihan kepada para guru ngaji. Kemudian ada juga nanti yang kita termasuk dalam 8 prioritas. Apa itu? Pelatihan menuju sholat sempurna. Nah, jadi pelatihan menuju sholat sempurna. Betul. Bagaimana anak didik kita akan baik ketika para guru ngajinya belum memahami hal itu. Nah, akan kita lakukan pelatihan nanti untuk para guru ngaji, Mas. Jadi sholat ala Rasulullah SAW, bahkan mulai dari bersucinya,
ya kan? Sementara yang kita tahu kan secara klasikal globalnya. Iya. Nah ini dalam pelatihan sholat menuju sempurna itu kita jelas akan mengikuti mulai dari berwudu sampai sholatnya ala Rasulullah SAW, dan kebetulan sudah berjalan di beberapa, tapi bukan di FKGN ya, ada dari pengurus EKBN yang memang juga aktif di pengurus NU, mereka sudah melakukan hal seperti itu, pelatihan menuju sholat sempurna. Nah ini kita FKGN juga kita akan melakukan seperti itu. Kemudian ada pula nanti penguatan moderasi beragama. Nah ini kan salah satu yang sedang menjadi tren dari dan agama moderasi kan. beragama. Oh iya, kita kan anak remaja juga harus diberikan pemahaman seperti itu, Mas, supaya terhindar dari radikalisme kan. Jadi harus dikuatkan tentang pemahaman moderasi beragama juga. Baik itu ya. Karena moderasi itu bagian daripada rahmatal lil alamin. Oke. Dan apa 8 program ini, tapi tahan dulu. Saya kembali ke Pak Ustadz Mastoni nih. Nah, nanti di akhir atau di penghujung bulan Februari ya, di akhir. Nah, itu di deklarasi rencana siapa yang hadir gitu, Pak Ustadz Mastoni? Ya, alhamdulillah kita di panitia khususnya deklarasi FKGN, insya Allah kita akan undang semua Forkopimda. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kita juga akan silaturahim sehingga pimpinan daerah di Kota Cirebon ini benar-benar tentunya dari berlatar belakang tadi bisa ngaji atau tidak kita undang, sehingga benar-benar mereka memahami ini loh guru ngaji yang seutuhnya, sehingga kita perlu bergandengan tangan. Sementara di Kota Wali yang sudah terkenal hebatnya, Kota Wali kota santri yang penuh religi, maka kita matangkan. Tidak hanya guru ngaji itu bertemu dengan santri, tapi perlu silaturahim. Insya Allah dengan kemuliaan guru ngaji, duduk bareng dengan pimpinan daerah akan terasa aura surganya seperti itu. Amin. Itu ya. Oke. Dan kembali saya ke Kang Said, ada 8 prioritas ya program itu. Apa saja di antara Kang Said? Tadi kan pelatihan kitab kuning, kemudian penguatan moderasi beragama, kemudian pelatihan menuju sholat sempurna, kemudian pelatihan sosialisasi tentang zakat, karena memang alhamdulillah Baja sudah bergaining dengan kita, Mas. Bahkan perhatian dari Baja sangat luar biasa untuk memperhatikan para guru ngaji, karena memang sesuai dengan asnaf lah, masuk dalam kategori sabilillah itu kan. Kemudian juga ada pelatihan advokasi HAM. Kan salah satu inisiator pembina DPG kan juga kan mereka kan ketua LPBH Cirebon Raya. Kalau dulu kan di LPBNU karena sudah habis, Mas Syahid banyak, sekarang beliau di LPBH Cirebon Raya. Nah itu dia akan punya tim juga. Jadi guru ngaji supaya paham juga tentang hukum apa kan. Kemudian nah ini yang tentunya ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru ngaji, kesejahteraan guru ngaji. Iya, tetap kita akan perhatikan. Jadi makanya dari 8 program prioritas ada yang sifatnya lahiriah tentang kesejahteraan. Itu kan menopang sekali kan. Walaupun memang maaf semuanya berawal dari lillahi ta'ala lah, tapi kita tetap harus memperhatikan mereka juga ya kan. Kemudian yang terakhir selain itu kita sudah bekerja sama dengan kajian hikam yang dilakukan setiap 2 minggu sekali di gedung PCNU oleh Kiai Dr. Sutejo itu, atau Kang Tejo lah, pakar betul ya, sudah tidak asing lagi lah. Itu kan luar biasa ikhlasnya beliau ya, dari kabupaten walaupun hujan beliau datang per 2 minggu sekali. Nah itu kita pengurus kota kemudian Korsam Koran akan diikutsertakan dalam kajian hikam. Itu 8 prioritas betul yang harus betul dikawal, baik pra dan pasca deklarasi ini harus tetap utuh. Baik. Dan ini kemungkinan ya data yang masuk tadi ke FKGN akan bertambah gitu, terutama untuk guru-guru ngaji itu Kang ya. Iya, kemungkinan akan terus bertambah, dan hal ini ya tentu dilandasi oleh termasuk tadi ikhlas saja gitu ya. Namun saat ini nanti ke depan ini diharapkan ada bantuan dari atau perhatian dari pemerintah. Kang Mas Tony. Ya. Jadi setelah deklarasi kemudian kita mendatangkan para pemerintah sehingga benar-benar ya yakin
kita memberikan hadiah dari pemerintah berupa kesejahteraan minimal, mungkin pasti ada Ya, ikut musyawarah antar memperhatikan pemerintah. lah, ya. Dia akan semangat dan ikhlas kan gitu, sehingga benar guru ngaji atau warga Kota Cirebon sendiri sebagai pelaku guru ngaji akan merasa terbagi. Alhamdulillah perhatian pemerintah sudah mulai terwujud. Iya. Karena selama ini yang perlu disampaikan, kenapa Apa itu selama adanya FKGN itu perlu dibentuk dan perlu ada wadah. Wadah. Kuncinya untuk mampu menjembatani, untuk mendobrak atau minimal mengetuk hatinya para pemerintah seperti itu. Itu ya. Di samping yang itu tadi tuntutannya adalah kesejahteraan. Betul, Nah, salah satu, ini ya tuntutan kesejahteraan tentunya guru-guru ngaji juga ini sangat diharapkan Kang Betul, Sakit, ya. betul, Nah, ini betul nanti sekali. sudah dikalkulasi belum nanti kemungkinan bagaimana Kak? Atau mungkin sudah disampaikan ke pemerintah kota gitu dalam hal ini? Ya, jadi kita dalam pradeklarasi terus bergerak seperti kita mencoba untuk bersilaturahim kepada ibu wakil di kota, karena memang ketika awal berdiri kan ketika beliau menyampaikan ketika sudah berbadan hukum, kemudian data guru ngaji real, maka kita obrolkan bersama. Ini kan enak sekali. Nah, makanya dari data kami minta kepada Korcam, Korhan untuk secepatnya mendata guru ngaji, baik yang berada di kelurahan, termasuk tadi ke depannya tidak menutup kemungkinan sampai pengurusan RW kan, karena yang tahu persis kan di RW ini kan mereka tuh. Mereka. Supaya untuk didata dan dipandu caranya, nanti ketika sudah fix, Baik. maka kita akan silaturahmikan, kita akan sampaikan nih Ya. datanya sudah mencapai dengan nominal sekian. Kalau untuk gambaran dibaca itu sudah jelas dari bahasa, tapi kan kita jangan perlu juga Baik. yang lain Baik, supaya baik, kita pas cara untuk menyampaikan dan memberikannya. Baik. Kang Mas Tony, kalau di Kota Cirebon sendiri ya, terutama anak-anak usia SD ya, kemudian usia PAUD juga TK yang masih ngaji gitu. Ini mayoritas di Tajuk ya, musola atau di rumah sih gitu di Kota Cirebon. Kalau saya di kabupaten masih di ada yang di kalau di rumah, kota, ada ya. yang di Tajuk gitu ya. Kalau Kalau di di saya kota kabupaten. di- Ya alhamdulillah, setelah ya kita juga setiap hari juga kita memiliki madrasah, kemudian kita juga pengurus masjid, benar-benar difungsikan masjid, rumah, kemudian madrasah diaktifkan. Tentunya sudah berapa 2 tahun lah corona ini, sehingga Hampir 2 tahun. hampir, sehingga ya vakum. Tapi alhamdulillah mulai saat ini kita Di masa PPKM sudah ya bergerak Heeh. tadi melalui komunikasi Korhan itu mampu meng-cross check Iya, di wilayah mana yang belum tersentuh adanya pengajian, baik di musola maupun di tajuk. Masjid. Sehingga ketika Korhan menemukan wilayah tersebut belum ada dan perlu bimbingan mengaji, perlu kita komunikasi dan turunkan guru ngaji yang tadi sudah dibentuk keilmuannya dari mulai pengajian tadi Al-Hikam, Kuning, disitulah mulai berjalan. Baik. Termasuk gitu. program Ya, dari bagaimana? Pakanwil tuh. Oh, apa itu? Ada pelatihan Smart Bil Kolam. Jadi para guru ngaji akan diberikan pelatihan cara menafsirkan Al-Qur'an secara per kalimat. Itu pun dan beliau pun sudah sangat respon sekali lah dengan adanya bagian ini gitu kan. Ya, tadi Mas Abil ketika bertanya ke Mas Tony bagaimana untuk di kota ini di usia SD ngaji di mana? Untuk sementara ini kalau di kota banyaknya sementara di lembaga TPQ dan DTA. Nah, jadi di rumah di musola itu sangat sedikit sekali lah, makanya bagian itu untuk memberikan support ya kepada para guru ngaji agar musola dan masjid barangkali mungkin rumah bisa dimanfaatkan untuk tempat pengajian. Oh gitu ya, jadi bukan hanya di musola di Tajuk, tapi kadang juga di rumah. Termasuk di rumah Kang Said. Dan juga Mas Tony ya. Pada maghrib. Itu pada maghrib sudah berjalan. Ya, baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Mas Tony dan juga Pak Ustadz dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir, saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda ingin bergabung
atau interaktif langsung silakan di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Persiapan deklarasi FKGN. Ada pemirsa yang coba bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat pagi Mas Api. Iya, selamat pagi juga Kang. Selamat pagi Bapak-bapak, para narasumber yang berbahagia selalu. Oke, selamat pagi juga. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Kang Rusli ya di Betul, Jalan Mas Saleh Api, Kota di Jalan Cirebon. Saleh, Kota Cirebon. Iya, silakan Kang Rusli. Iya, ini kan saya ngikuti apa yang diutarakan oleh bapak-bapak narasumber ini. Ia cukup mulia dan sangat bagus, Amin Mas ya, Afi. cukup mulia katanya. Iya, ini kan membumikan Al-Quran. Nah. tentunya, ya kan? Ya, itu. Apalagi programnya itu mungkin dari PAUD, ya tingkatan PAUD, TK sampai SMP, SMA. atau perguruan tinggi semuanya. Ya harap maklum di kita kan memang masih ada yang masih buta huruf Al-Quran itu harus kita. Ya, masih ada. Oke. Termasuk saya, barangkali Mas Hafir. Walaupun saya ini orang Muhammadiyah, tapi dalam pemahaman Al-Quran atau membaca secara apa yang sesuai tajwid, itu malah barangkali masih ada kekurangan. Nah, dengan ada program ini, Oh, jadi terus belajar ya. terus belajar. Iya, iya, ini iya. makanya nanti mudah-mudahan kota Cirebon ini ke depan dengan adanya program-program yang mulia dan bagus ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk guru ngaji. Kang Rusli, Iya, ya. ini tentang kesejahteraan juga bagaimana Kang Rusli untuk guru ngaji? Yang ini yang benar-benar harus diperhatikan. Iya. Ini sangat bagus sekali. Kalau di saya bukan guru ngaji, muruk ngaji. Iya kan? Iya, bahasa Iya kan? Iya, bahasa Cirebon. Di Muruk itu ngaji. kan memang sudah ada Mas Habib. Itu kalau di tajuk atau di rumah-rumah para ustadz atau ustadzah yang ngajarin ngaji itu sudah ada. Jadi iya mereka kan? itu dikasih honor. Itu kan Oh. pasalnya di wilayah saya dikapetakan. Iya, cuma ya seikhlasnya mawon ya, Kang ya. Ya, itu dari desa, baru dari desa, belum dari pemerintah. Oh, baru desa. Dari desa Iya. kadang ada ya. Baik. Ya, mudah-mudahan kota Cirebon ini saya kemarin Baik. ada tajuk yang dipelihara oleh wali kota gitu, oleh Kota Mar, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik, amin. Jadi Terima kasih. artinya kesejahteraan para guru ngaji ini benar-benar diperhatikan. Oke, Kang. Setuju. Ya, Iya, ya mudah-mudahan ini Baik. terrealisasi lah. Baik, begitu bersemangat Kang Rusli. Baik. Iya. Iya, Luar mohon biasa maaf lah. para narasumber, billahi taufik wal Siap, hidayah. Kang Rusli. Wassalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi Dukungannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Rusli begitu bersemangat Bersemangat, ya. sangat perhatikan sekali ya. Benar gitu ya, karena ini tujuannya Mengaji, mulia betul, gitu betul, katanya. betul. Kang Said menanggapi tadi. Baik, Kang sangat- Rusli di Betul. Jalan Saleh Kota Cirebon. Makanya kan dari 8 program prioritas salah satunya adalah kesejahteraan guru ngaji. Ya memang sudah saatnya karena banyak sebetulnya dalam pemerintah yang seyoganya dimanfaatkan untuk sebaik mungkin, yang tidak asal cair atau bantuan kan diperhatikanlah alokasi untuk para guru ngaji, karena walaupun juga sama kita bersinergi dalam mencerdaskan anak bangsa. Anak kan bangsa gitu ya. Oh jelas. Jadi ibaratnya gini Mas Apip ya, kalau tadi ketika ditanya ke Mas Tony siapa saja yang diundang, salah satunya adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kan itu salah satu Forkopimda, yang oke. Forkopimda itu. Nah, kenapa? Karena diibaratkan guru ngaji dengan pemerintah itu berat ayah dan ibu, ya kan? Kalau ayah ibaratnya adalah mereka pejabat pemerintah yang betul-betul bisa mengupayakan, memperhatikan. Ibaratnya kalau guru ngaji, kiai, ustadz itu seorang ibu yang punya Baik. sentuhan Iya. halus ya Rasa kepada juga. umat, rasa. Jadi Iya, iya. memang harus sama-sama kerjasama, ya kan? Ibu mengurusin di dalam, ibaratnya anak apa, ya diibaratkan ustadz kiai kan fokus waktunya kan juga untuk umat, ya kan? Nah, pemerintah ibaratnya ayah, Baik. ya harus
betul-betul Baik, melarang baik. buana kan. Nah, Baik, jadi itu yang Baik, kita perhatikan, baik. diperlukan. Oke, tahan dulu ya Pak Ustadz Said, saya ke Pak Ustadz Mas Tony. Ya. Ini saya dapat informasi FKGN FKGN Kota Cirebon sudah mengadakan studi banding ke Subang, ke Sumedang Ya, betul. daerah-daerah lain. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, baik perhatian dari pemerintah ataupun yang lainnya, Pak Ustadz Mas Tony? Ya, alhamdulillah kita terus bergerak melangkah ke depan untuk bagaimana mengupayakan kemantapan pengurus. Karena bagaimana tujuan utama FKGN mampu menjembatani untuk kepada pemimpin daerah, sehingga kami komunikasi dengan berbagai sahabat teman yang luar daerah, terutama di Subang. Ternyata di sana sudah luar biasa di tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 Itu sudah terbentuk yang luar biasa, dan tiap tahunnya mendapatkan insentif. Tiap dari tahun atau pemerintah. tiap bulan? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Tiap tahun. Ya, karena mungkin kan perlu. Jadi awalnya Data tiap juga. bulan, Oh, tiap bulan. kemudian diglobalkan di tahun. Gitu. Oke, selain dari Subang, itu FKGN Kota Cirebon kemana lagi mengadakan studi bandingnya? Sumedang. Sumedang ya. Oh, Sumedang. Ya, Sumedang juga nih, Kang Said yang mungkin sahabatnya. Iya, bagaimana ada itu? beberapa pengusaha di Sumedang yang memang kawan ketika kita dulu di pesantren ya. Iya, Dan iya. itu kesejahteraan di Sumedang sangat luar biasa. Berdiri dari 3 Berapa tahun. gitu? Berapa kesejahteraan untuk Jadi guru ngaji? mulai 2019 ya kan itu 500. Kemudian di 2020 1 juta per tahun. Kemudian 2021 juga 1 juta, pada itu lagi musim pandemi ya. Tapi bisa loh, ada alokasi untuk hal sana. Ada aja gitu ya. Jadi ketika ada keinginan, ada kemauan, pasti akan banyak cara. Nah ini sebetulnya kita untuk menyatukan kemauan dan keinginan berawal dari rasa kasih sayang, perhatian itu nanti akan tumbuh kan seperti itu. Baik. Pak Ustadz Mas Tony juga sama gitu ya. Sumedang, Subang, Subang. itu perhatian ke guru ngaji gitu. Betul. Tiap tahun, tiap bulan? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Global. Ini yang nanti akan menjadikan catatan untuk FKGN Kota Cirebon ya, agar perhatian ke guru ngaji yang tadi itu ya. Mereka ada walaupun masih pandemi, Betul. gitu ya. Tapi tetap tidak ada alasan. Walaupun ada refocusing anggaran gitu ya. Baik. Dan Hanya saking cintanya kepada guru ngaji, Oke. dengan ikhlasnya untuk kemuliaan, dan insya Allah dengan banyaknya memberikan kesehatan guru ngaji, termasuk corona pun akan lebih ya terkikis. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Said, Pak Ustadz Mas Tony usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Ustadz silakan closing statement, singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami sampaikan kepada masyarakat Kota Cirebon bahwasanya FKGN hadir untuk bersama-sama membantu bagaimana untuk mencerdaskan generasi muda kita. Oleh karena itu mari kepada para guru ngaji yang belum bergabung dengan FKGN, silahkan, kami sudah membuka linknya, dan mohon doa serta dukungannya agar FKGN selalu istiqomah dan bergerak sesuai dengan harapan kita semua. Oke, Kang Mas Tony silakan. Ya, terima kasih kepada pemirsa guru ngaji khususnya di Kota Cirebon. Tetap komunikasi dengan kita, baik Bapak Ibu yang mungkin belum memahami apa itu FKGN bisa datang langsung di sekretariat di Pangeran Derajat, tepatnya dekat rumahnya Kang Said, Ketua Umum, sehingga benar-benar ketika kita tadi jangan sampai ketika ada program pemberian kesejahteraan terlewati. Jadi mohon dengan sangat para guru ngaji kita bersatu padu untuk mensukseskan program Kota Bali. Baik. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz Said, kan juga Pak Ustadz Mas Tony sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif tadi ya, Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.